Banyak yang bilang pendidikan itu tidak penting. Banyak yang bilang kuliah itu cuma buang-buang duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Anggul Lestari dari jurusan Tadris IPA Biologi Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan terkait gagasan saya yang bertemakan pentingnya pendidikan untuk menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana seseorang untuk mewujudkan suatu suasana belajar atau proses pembelajaran agar peserta didik dapat mewujudkan potensi dirinya serta mengembangkan potensinya, di mana agar peserta didik memiliki kekuatan untuk spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berdirinya pendidikan di Indonesia yakni pada tahun 1950, yakni di mana 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, yang dimana pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang sistem pendidikan yang memuat prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan Pancasila. Pendidikan meliputi seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi atau kuliah. Pendidikan tinggi merupakan satu di antara kunci yang dapat mencerminkan kualitas dari sumber daya manusia atau SDM dari suatu negara. Indonesia memiliki 416 kabupaten dan 98 kota. Perguruan tinggi di Indonesia tersebar luas, yang dimana di setiap provinsi tentunya memiliki jumlah luas hingga tingkat kepadatan penduduknya itu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 275,36 juta jiwa di tahun 2022, yang dimana sekitar 6,41% penduduk Indonesia yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi, yang dimana meliputi diploma 1, diploma 2, diploma 3, S1, S2 hingga S3. Kemudian ada pula 11,14% penduduk Indonesia yang belum tamat sekolah dasar atau SD. Kemudian ada juga 23,61% penduduk Indonesia yang belum sekolah, bahkan belum tamat sekolah. Dapat kita lihat jumlah atau
penduduk yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Indonesia sangat rendah. Jadi sebagai perbandingan di sini saya akan memberikan presentase untuk jumlah penduduk yang berada di luar negeri, yakni contohnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikatnya yang melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi berjumlah 23,2%. Nah, sedangkan di Asia, contohnya di Jepang, penduduknya yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi yakni 53,7%. Dan untuk di Asia Tenggara, contohnya di Singapura yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat jenjang yang lebih tinggi yakni berjumlah 41,6%. Nah, dapat kita lihat perbandingannya seperti yang saya sebutkan tadi, di Indonesia sekitar 6,41%, sedangkan di Jepang 53,7%. Jadi perbandingannya cukup jauh signifikan. Jadi mayoritas di Indonesia memang rata-rata belum sekolah atau tidak sekolah. Minimnya tingkat pendidikan atau penduduk yang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi dapat memberikan dampak terhadap negara ini, contohnya sumber daya manusia atau SDM-nya yang sangat rendah atau kualitas SDM-nya tergolong rendah. Nah, SDM di Indonesia saja masih rendah. Bagaimana ingin mewujudkan impian Indonesia emas di tahun 2045? Sebenarnya untuk menjadikan Indonesia emas tidak harus di tahun 2045. Teman-teman semua bisa memulainya dari hal yang paling kecil, hal yang setiap orang bisa melakukannya, setiap orang bisa mengupayakannya. Sekarang Indonesia termasuk negara yang berkembang. Hal itu disebabkan karena sumber daya manusianya yang tergolong rendah. Nah, jika teman-teman semua bisa mengupayakan dari hal-hal kecil, contohnya bersekolah, meningkatkan pendidikan hingga menamatkan ke tingkat perguruan tinggi, tentunya itu bisa menjadikan Indonesia atau menjadikan sumber daya manusia di Indonesia menjadi lebih berkualitas dan tentunya akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, tentunya di sini saya memiliki pendapat atau masukan serta gagasan yang dimana untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia ini yaitu melalui jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan, karena di setiap orang atau setiap individu tentunya bisa mengupayakan pendidikannya serta meningkatkan pendidikan sehingga lebih banyak penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi. Melalui pendidikan tentunya para pemuda bisa bersaing di global atau yang lebih tinggi serta mempunyai mindset yang tentunya dapat mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi emas di tahun 2045. Jika tingginya sumber daya manusia melalui tingkat pendidikan yang tinggi, melalui pendidikan tinggi, maka akan lahir cara berpikir yang inovatif, transformatif, dan juga mempunyai keterampilan. Hal inilah yang dapat membuat Indonesia menjadi emas di tahun yang akan datang. Hanya itu yang dapat saya jelaskan di video ini. Jadi, untuk menjadikan Indonesia emas tidak harus di tahun 2045. Hari ini juga teman-teman semua bisa mengupayakan untuk tetap sekolah atau mencari ilmu untuk meningkatkan atau menamatkan perguruan tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.